Dari diikuti kuntilanak sampai merasakan tekstur pocong. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini spesial bro, karena edisi mati lampu is back. Oh, iya gak sih? ditunggu-tunggu. Yuk, akhirnya menemukan narasumber. Iya. Akhirnya ya Setelah posting di Job Street ya. Sampai di hire loh. Sampai di hire. Kita mendatangkan narasumber dari negeri gingseng ya. Oke, kita kenalin dulu. Ini adalah Karissa, dipanggil Ica. Bener kan? Iya. Ini adalah VO Talent Opini Tengah Malam. Kalian reveal nama bro. Iya. Mungkin pertanyaan dari gue, Cak. Nah, kita santai aja ngobrol. Awal mulanya gimana sih gitu? Lu bisa ngelihat karena kan di episode sebelumnya gue udah kasih tahu ya. Kayak di McD si Ica ngelihat bener-bener ngelihat sosok gitu yang dia pun sampai sekarang nggak tahu itu apakah itu cewek atau cowok gitu, dan pas gue lihat nggak ada. Tapi sampai sekarang dia juga belum tahu sebenarnya apakah dia bisa lihat apa enggak. Nah, kita tanya aja langsung nih. Kenapa? Awal mulanya itu gimana? Pertama kali lu tuh bisa gitu ngelihat, apakah dari kecil sebenarnya emang lu udah punya indra herlambang? Jokes OPJ lagi. Bapak-bapak kebetulan nih. Gimana Cak? Boleh lah cerita. Awalnya sebenarnya itu karena waktu aku masih kecil banget, kayak masih TK deh. Cuma ingetan itu kayak masih nancep aja di otak aku sampai sekarang. Jadi dulu waktu masih tinggalnya di rumah, nggak di apartemen gitu, aku kan tidurnya masih bareng sama papi mami karena emang masih kecil banget gitu. Satu malam aku mimpinya tuh kayak ada tuyul masuk ke dalam rumah. Terus itu tuh bener-bener di dalam mimpi itu persis kayak ngegambarin rumah aku saat itu gitu. Sampai ada lemari gede yang disamperin sama tuyul itu pun ada, beneran ada gitu. Jadinya tuh aku ngerasa aku mimpi tapi kayak beneran ada di sini gitu. Tapi aku posisi tidur. Cuma emang kata mami, pas aku lagi tidur itu ya aku nangis, dan aku nangis tuh nggak berhenti sampai aku bangun. Sesuatu itu ceritanya papi benar-benar marah kan. Ada duit hilang soalnya. Nah itu aku bingungnya adalah dia datang tapi aku lupa duitnya ada yang hilang atau enggak. Cuma di malam itu waktu aku nangis nggak berhenti, papi kesel gitu loh. Kayak marah. Beneran. Marah besar, kayak bener-bener marah besar. Terus kayak ada kejadian yang bikin kayak aku makin kaget karena papi ngelakuin sesuatu yang dia biasanya nggak ngegituin aku gitu loh. Dan itu tuh dia kayak marahnya besar banget, padahal dia nggak pernah marahin aku. Aku mikir waktu itu sih positive thinkingnya, aku mungkin karena nangisnya terlalu lama, terlalu rewel, jadi ganggu dia tidur, makanya dia sampai semarah itu kan. Cuma sampai akhirnya malam itu juga didatengin namanya Ustadz Pak Imam. Pak Imam apa Pak Iman aku lupa. Tapi dia yang kayak nolongin gitu lah intinya malam itu. Terus dia kayak bilang katanya emang beneran ada yang datang. Jadi kayaknya sosok tuyul yang aku lihat di mimpi itu dia beneran ada saat itu. Dan dia masuk ke mimpi aku. Terus tapi itu emang kiriman orang ya, mungkin kiriman gitulah. Jadi emang ada yang sengaja datengin. Terus ya udah waktu itu tuh selain cerita itu sebenarnya dulu pernah juga aku lagi tidur. Terus kayak mami lagi bercanda sama aku waktu masih kecil. Mami tuh cerita katanya tiba-tiba aku kayak nunjuk-nunjuk ke arah depan mami. Terus kayak aku bilang katanya ada yang mau makan mami. Dan itu kayak sosoknya, aku gak tahu kenapa, tapi pas mami ceritain kayak gitu kayak kebayang aja di otak aku apa yang aku lihat. Cuma aku masih mikirnya ya mungkin gara-gara aku ngedengerin ceritanya aku jadi terbayang kayak gitu. Tapi aku gak tahu, tapi emang sosoknya tuh kayak gede. Terus kayak mau makan mami gitu, mulutnya gede banget. Kayak bener-bener gede banget. Terus ya udah di malam, balik ke malam yang waktu itu lagi, si Pak Imam itu bilang ke mami aku kayak, Bu, ini mau ditutup aja atau gimana mata batinnya. Terus ya karena mami aku mikir kayak kasihan lah anak kecil masa ngeliat-ngeliat kayak gitu ya pasti orang tua manapun maunya ditutup gitu loh. Terus akhirnya malam itu ditutup. Dan kayaknya sih emang aku udah lebih jarang untuk ngeliat yang kayak gitu ya. Cuma ya yang sekarang aku masih sadarin, dulu aku juga yang sempet dibilang sama Kak Bimo di sebelumnya, teaser sebelumnya, aku tuh sering main keloteng juga tuh di atas di rumah aku yang dulu.
itu aku bener-bener kayak nari-nari sama sosok kakek-kakek. Aku masih inget sosoknya kayak gimana dan kayak aku nyanyi-nyanyi sama dia gitu loh. Cuma kayak pas aku makin gede aku baru mikir, wah kungkung popo gue kan udah gak ada. Yang cowok dari mami juga gak ada. Itu gue sama siapa ya? Aku baru mikir gitu loh sekarang. Cuma itu beneran ada. Dan mami pun waktu itu kayaknya mami tahu sih, aku pernah ngomong juga. Jadi tuh emang menurut aku lotengnya kalau aku inget-inget sekarang itu sebenarnya loteng yang nggak layak gitu loh untuk jadi tempat main anak. Tapi kayak aku suka aja main ke sana naik terus kayak nari-nari nyanyi sama si kakek-kakek itu yang aku nggak tahu siapa. Itu umur berapa tuh? Itu kayaknya masih TK juga. Setelah ditutup atau sebelum? Itu sebelum. Oh sebelum. Tapi kayak kakeknya tuh gimana bentuknya? Maksudnya Kayak orang. masih kebayang nggak? Kebayang kayak rambutnya udah ubanan tapi dia tinggi, rambutnya agak gondrong dikuncir gitu. Gambar isi gambar. Kayak bener-bener apa ya, sosoknya tuh rapih gitu dan nggak menyeramkan buat aku ya. Kayak kakek-kakek pada umumnya pakai celana panjang terus kayak kemejanya juga panjang. Cuma aku nggak terlalu inget warna kemejanya. Cuma aku inget ya dia kayak kakek yang menurut aku nggak serem, terus rambutnya ubanan gitu terus dikuncir, kayak dikuncir ke belakang gitu satu. Selalu bisa ketemunya tuh di loteng atau Iya di bisa... loteng. Kalau main ke loteng pasti ada dia. Oh berarti cuma ada di loteng doang? Iya. Dan ternyata pokoknya setelah dikulik-kulik lagi, aku tuh sempat cerita-cerita sama mami juga. Mami tuh jadi tuh sebenarnya rumah aku yang itu udah kayak ada pagar penjaganya lah ibaratnya sebenarnya. Cuma satu hari ada kayaknya orang yang nggak suka mungkin ngirimin sesuatu yang bikin pagar itu jadi kebuka. Ini kata si Pak Ustadz Pak Imam itu juga. Yeah. Dia bilang katanya ada yang ngirimin sesuatu yang bikin jadi pintu gerbang pagar yang buat ngelindungin itu kebuka. Jadi segala macam sosok yang kayak yang baik, yang jahat tuh semuanya masuk ke rumah aku waktu itu. Sampai akhirnya yang kan itu 2 lantai. Sampai akhirnya mami tuh pernah dimimpiin sama nenek-nenek. Itu nenek-nenek, jadi tuh ceritanya mami tuh kayak katanya lagi di satu tempat mungkin di padang pasir atau gimana, tapi kayak ada zebra cross gitu buat nyebrang. Terus mami nyebrang ceritanya papasan sama satu nenek-nenek ini. Terus nenek-nenek ini bilang kayak gini, kamu hati-hati ya di lantai bawah itu jahat-jahat banget. Kalau yang di atas sih pada baik gitu. Terus kalau misalkan terus setelah mami dibimbing itu emang bener sih suka ada kejadian aneh aja. Kayak dulu kamar waktu itu kayaknya aku lagi mandi atau gimana aku lupa. Mami juga lagi nemenin aku mandi gitu. Tiba-tiba kamar mandi aku itu kan ada kayak kacanya gitu. Kaca gede tapi bukan kaca buat ngaca, kayak kaca kayak gini. Tiba-tiba tuh pintu kaca kayak pecah, bener-bener pecah. Jadi suara pecah gede banget gitu loh. Kayak ada yang ngelempar sesuatu atau kayak gimana. Terus mami kaget dong. Mami ngecek tapi gak ada apa-apa gitu. Tapi aneh itu suara itu bener-bener katanya kenceng banget. Terus ya biasalah ibu-ibu suka ngobrol mungkin sama orang-orang di sekitarnya. Terus ada yang bilang itu ada yang ngirimin tuh makanya lo denger suara kayak gitu. Cuma dulu kayak kita ya maksudnya kayak mami tuh juga berani ya orangnya. Jadi kayak ya udah aja gitu. Terus pokoknya ya semenjak ditutup waktu itu kayaknya bapaknya juga maksudnya sempet bilang gitu loh. Maksudnya kalau misalkan udah ketutup, sebenarnya nggak cuma Pak Imam, sebenarnya orang-orang yang ngerti juga pasti bilang kalau ditutup suatu saat akan kebuka, cuma kita nggak tahu kapan, karena nggak bisa fully selalu ketutup gitu loh. Tutup doang, nggak dikunci soalnya. Hai. Tapi setelah ditutup ya, setelah itu ngelihat nggak? Apa sempat berhenti sampai misalkan umur 18 Jujur, baru? sempat lama banget Kak berhenti. Makanya tuh waktu aku mulai ngeliat-ngeliat sekarang ini aku skeptis banget karena aku juga sempat ngomong kan ke Kak Bimo sama ke tonton aku kayak gue cuma halu karena gue capek gitu loh. Karena orang capek kan gak ada yang tahu kan halunya kayak gimana. Cuma aku mikir kalau halu kok makin sering gitu loh. Iya. Gitu sih. Itu gue sama sih, awalnya gue juga skeptis gitu. Cuman nih anak makin lama kok makin sering gitu loh Fet ngelihat. Dan baru kemarin pertama kali gue merasakan aura gak enak juga gitu loh. Gue sebagai orang yang gak sensitif gitu. Karena dia kemarin nggak salah lu tuh sempat ke GBK ya, main sama teman-teman. Coba ceritain deh yang itu deh. Nah ya jadi kemarin pas lagi di GBK itu tuh posisinya kita lagi main bentengan di GBK. Emang agak aneh sih aku sama teman-teman. Terus cuma waktu itu posisinya udah ronde kedua, terus udah agak maghrib gitu.
posisinya udah mau maghrib tapi belum azan maghrib. Cuma udah gelap banget, emang udah mulai menggelap. Terus bentengannya itu kan pakai tiang, ada 2 tiang. Nah aku tuh kebagian dapetnya bentengannya itu pakai pohon. Pohonnya tuh di tengah, terus kayak ya gelap ya, nggak tahu sih. Aku feelingnya tuh udah kayak nggak enak aja, kayak surem banget gitu loh. Aku tuh sampai ngomong ke temen aku kayak, wah anjir jangan di sini lah tempat gue. Maksudnya kayak aku bilangnya kejauhan, karena kalau aku bilang kayak serem kan kayak apa sih, freak banget loh kayak gitu kan. Jadi aku bilangnya kayak nggak mau lah, gue capek larinya kejauhan gitu. Cuma akhirnya ya udah pada nggak dengerin, akhirnya kita tetap di pohon itu kan. Nah posisinya ada yang lari sama ngejaga. Aku dapetnya yang ngejaga tuh benteng, tapi aku nggak mau sendiri. Jadi aku bareng sama teman aku cewek namanya Kila. Jadi kita berdua. Dan itu tuh ya udah kayak pohonnya tuh di tengah sendirian. Terus kanan kiri tuh bener-bener gelap, nggak ada lampu. Jadi tuh makin maghrib, makin sore ya makin menggelap aja gitu. Nah terus deh kayak gitu ya udah, aku kan posisinya aku di kanan kiri pohon itu lah ya. Aku posisinya di sebelah kanan. Terus aku tuh udah mulai jujur aja waktu aku lihat pohon itu aku langsung tanda salib sih. Saya kayak nggak enak aja feeling aku. Saya kayak di bawah pohon kan, apalagi pohonnya tuh kayak yang pohon tua gitu loh. Aku kan udah kayak mikir aneh-aneh gitu. Terus ya udah akhirnya aku dalam hati berdoa. Terus habis itu temen aku tuh sempat nanya kayak, Carlo nggak apa-apa kan di sini gitu. Terus kayak, iya nggak apa-apa sih, sebenarnya gue males aja, aku bilang gitu kan. Terus gak lama abis aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba di sebelah kiri tuh kayak ada tangan nepok kayak gini loh ke pundak, kayak tek gitu. Dan itu tuh masalah aku kira, dan itu rasanya dingin banget. Aku kira air netes atau kayak gimana. Cuma itu berasa gak sih telapak tangan orang kalau nempel di pundak kalian itu benar berasa. Kerasa jari-jarinya. Iya yang kayak gitu loh Kak, kayak anjir, aku tuh teriak kenceng banget karena kayak aku beneran kaget gitu loh. Apalagi posisinya aku lagi deg-degan, lagi ngerasa takut. Terus digituin nih aku langsung otomatis teriak kan. Sampai akhirnya temen aku nanya kayak, Carlo kenapa? Lo kenapa anjir, ngomong gak ke gue? Terus aku bilang kayak, enggak tadi kayaknya ada daun deh jatuh apa-apa gitu kan. Terus habis itu kayak temen aku bilang, pala lo daun, orang gak ada daun dari tadi di sekitar lo, dibilang gitu kan. Terus aku sempet diam. Terus aku gak mau bikin temen aku takut juga kan. Akhirnya aku kayak bilang, enggak ada apa-apa gitu. Padahal kayak temen aku tuh juga sampai kaget, sampai dia kayak akhirnya kayak juga merasa gak enak gitu kan kayaknya. Terus itu sih yang kayak paling, terus gak tahu ya, mungkin itu yang berlanjut sampai akhirnya aku ngerasa gak enak, pundaknya kayak pegel gitu. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak untungnya. Betul tadi tuh pas yang aku ditepok itu posisinya lagi azan maghrib. Oh, Jadi kayak sebenarnya suruh berhenti emang teman-temannya rada nggak punya otak aja enggak. Main benteng. enggak. Oh iya, jadi tuh pas yang tadi yang abis aku ditepok itu kan pas banget azan maghrib. Kebentok mic kaget. Parno loh. OPJ nih. Iya, pas abis aku ditepok itu kan pas banget azan maghrib kan. Udah abis itu kayak langsung pada itu loh, kayak pada bilang, kan aku langsung ngomong kayak, guys udahlah break maghrib dulu, nggak usah main lagi gitu. Oke, lanjut cerita yang si cewek itu ya. Jadi tuh sebenarnya awalnya banget sebelum aku ngeliat cewek itu aku udah mulai itu kejadiannya selalu pas aku lagi capek, nggak tahu kenapa. Selalu banget pas aku lagi capek. Jadi kayaknya pertama kali aku ngeliat itu sebelum di McD tuh apa ya, aku lupa. Di basement dulu kalau nggak salah deh, lu cerita ke gua. Oh iya, itu pertama kali. Iya, jadi waktu itu di hari yang sama aku tuh pulang latihan kita kalau latihan nari itu selalu di hall kecil. Hall kecil tuh posisinya tuh paling kanan atas pojok, gelap sendiri gitu loh Kak. Kalau dan aku tuh selesai selalu ya setelah maghrib gitu. Waktu itu pertama kali aku akhirnya ngeliat lagi, kayaknya sih yang ini ya. Waktu itu aku ke toilet kan sendirian, gara-gara pada nggak mau nemenin. Cuma kayak yaudah, kira aku udah kebelet, aku ke toilet dong. Pas aku lagi ke toilet, itu saking aku udah kebelet, aku tuh sebenarnya lihat di bawah, kayak dari sudut mata tuh di bawah wastafel, kayak ada yang ngumpet gitu loh di bawahnya, kayak lagi gini gitu. Cuma aku mikirnya ya elah sudut mata gue doang, mungkin gue nggak nyadar juga gitu loh. Jadi aku nggak terlalu bodo amat gitu. Tapi ya udah, kira aku pipis. Pas aku keluar, itu tuh bener-bener masih kelihatan dia di bawah. Tapi posisinya tuh kenapa nggak tahu, kayak selalu bayangan gitu loh. Jadi aku nggak lihat yang hari itu, aku nggak lihat clear. Jadi bener-bener kayak masih bayangan aja, kayak ada yang jongkok. Terus akhirnya aku cuci tangan dong. Itu cuci tangan juga nggak tahu yang bikin aku makin ngerasa
bete, kayak aku ngerasa anjir ini masa horor beneran. Jadi tuh aliran airnya pertamanya masih biasa aja kan. Terus tiba-tiba ngenceng gitu sampai tangan aku berasa tau gak sih tekanan airnya tiba-tiba ngenceng kayak gini gitu loh, kayak bener-bener kayak tiba-tiba kenceng. Terus gila udah bisa, kira aku langsung lari kan, balik aku ke tempat nari. Pas di tempat nari terus kita kayak masih nge-review satu gerakan lah. Aku udah gak terlalu mikirin yang tadi. Kan itu posisinya depan ada kaca gitu kan. Kaca bener-bener iya cermin kayak ya udah kalau nari aku bisa lihat aku di depan aku gitu. Tapi pas hari itu aku coba yang abis kejadian dari toilet itu, aku ngeliat, maksudnya dari sudut mata aku di sebelah aku nih ada yang ikut nari pakai baju putih. Nah, merinding gue tadi. Dan hari itu tuh aku juga pakai baju putih gitu loh. Cuma aku mikirnya ini bayangan gue apa gimana? Tapi di samping gue ya, kalau bayangan gue kan ya di cermin dong gitu kan. Itu bener ngikutin dan gerakannya sama sampai aku bilang ke temen aku sampai kayak nengok gitu. Pas aku nengok nggak ada. Tapi kayak abis itu aku nari lagi, dia masih kayak jadi tuh kayak posisi aku ngeliat ke depan, tapi aku ngeliat Kak Fedrian sekarang gitu. Iya. Kak Fedrian lagi nari gitu loh, sambil aku gerak tapi pas aku nengok yang kedua, itu aku lihat bener-bener gerak gitu. Tapi kayak cuma kayak putih, kayaknya dia pakai baju full putih, tapi kayak gini-gini gitu loh tangannya. Tapi pas lu diem, itu dia masih gerak. Iya, ini masih gerak Kak. Pas aku nengok ke kaca pun kayak kok nggak ada bayangannya, kurang ajar. Terus jadi kayak gitu. Akhirnya aku ngomong temen aku kayak, wah ini sebelah gue siapa sih yang ngikutin nari gitu kan. Aku bilang gitu. Terus itu temen aku kayak pada apaan sih, karena orang gila, orang nggak ada apa-apa gitu. Yang lain juga lagi pada istirahat makan. Terus aku kayak, udah deh setelah hari itu akhirnya aku belum cerita ke mami posisi waktu itu. Jadi kayak udah pulang aja gitu. Cuma di hari malam pas aku pulang itu posisinya kayaknya udah jam berapa ya? Malam itu jam 9 gak sih? Iya jam 8 jam 9 lah, aku lupa pokoknya. Aku parkir di basement aku. Parkir posisinya, jadi tuh basementnya itu parkirannya di depan belakang. Terus aku tuh posisinya bagian depan terus seberang aku tuh kayak ada pilarnya itu tuh ada hydrant gitu loh. Oh iya. Kotak hydrant warna merah. Aku parkir posisinya benar-benar lurus ngadep ke situ. Nah itu tuh posisinya udah malam kan. Terus kayak tiba-tiba aja aku lagi beres-beresin tas. Terus pas aku lagi nengok keluar lurus itu kayak ada yang duduk. Tapi posisinya kayak rambutnya kayak panjang ke bawah gitu, hitam. Pakaiannya juga kayak badannya benar-benar full hitam gitu. Tapi duduk di atas hydrant itu. Terus kayak aku mikirnya kayak ini orang lagi benerin apa ya sampai naik ke hydrant. Dan masalah itu gede banget, cuma jarak hydrant ke tembok atas tuh juga nggak segede itu gitu loh. Gak terlalu tinggi ya? Jadi menurut aku aneh aja, kayak siapa yang mau duduk di atas itu gitu loh. Cuma aku masih kayak ngerasa gue lihat lagi deh, takutnya gue salah lihat gitu. Jadi akhirnya aku lihat lagi dan dia masih ada gitu loh. Iya dia tuh kayak gitu Is. Kadang udah gitu di basementnya dia ya nggak ada sinyal lagi kalau lu minta tolong Vet. Nggak ada ya Vet. Apalagi lagi serak ya. Iya. Terus udah kayak gitu pas aku lihat kayak kok dia nggak gerak, itu apaan gitu loh. Cuma untung jaraknya maksudnya agak jauh gitu loh, berjarak dari aku. Jadi kayak ya udah gue nggak terlalu takut, tapi kayak sebenarnya takut. Sampai akhirnya aku telepon adik aku kan, aku bilang kayak aku telepon adik aku bilang HP aku tuh kartunya nggak tahu kenapa kalau di basement untungnya masih aman ya. Jadi kayak ya udah masih bisa walaupun cuma satu bar gitu. Aku telepon kayak jangan dimatiin teleponnya, temenin aku dulu sampai naik ke atas gitu, karena itu posisinya nggak ada orang. Terus akhirnya pas itu tuh posisi aku tuh ngeliat tuh bolak-balik loh sampai kayaknya mungkin 4 kali ada. Jadi aku nunduk terus aku lihat lagi masih ada, terus aku nunduk aku lihat lagi kok masih ada gitu loh berkali-kali. Dan dia kayak gini terus. Cuma yang pas yang terakhir aku malah ngerasa aneh, kok kayak kepalanya mulai kayak menaik gitu loh. Anjir, tapi untung mukanya belum kelihatan, jadi aku kayak nggak makin takut. Cuma kayak serem malah itu tuh posisi aku tuh nggak tahu bentuk apa, karena aku juga nggak ngerti sama dunia horor ini sebenarnya, kayak bentuk genderuwo kayak gimana, kuntilanak kayak gimana. Jadi kayak aku bingung itu sebenarnya apa. Jadi aku nggak tahu itu cewek atau cowok gitu. Karena dia baru Vet, maksudnya baru merasakan itu gitu loh di umurnya yang sekarang gitu loh. Terus kayak ya udah kan akhirnya udah kayak gitu ya baliklah aku udah keluar, aku langsung lari, aku ke belakang sana, aku bener-bener lari. Itu pertama kalinya aku lihat sosok itu. Kayak gitu Is dia.
gue nggak tahu sih sebenarnya. Ya sebenarnya kalau dibilang gue penakut, tapi gue skeptis juga sebenarnya awalnya, Fet. Cuman anak lama-lama sering aja gitu loh dengan sosok yang sama dan lain sebagainya. Pas dia lagi capek atau mungkin kalau capek lu bisa menimbulkan halusinasi di kepala lu atau apa, gue juga nggak tahu ya, kayak gitu loh. Tapi gimana menurut lo? Susah sih. Tapi gue pengen tahu wujudnya sebenarnya. Dia gede berarti? Gede. Atau seorang dewasa biasa aja? Enggak Kak, dia lebih gede dari kita harusnya. Berarti pas di hydran itu kan ukurannya cukup kecil ya. Berarti itu dia kayak nyaris menutupi si hydran itu gitu. Enggak, karena dia duduk di atasnya, dia tuh kayak sampai mentok ke tembok atasnya gitu loh. Duduk. Tapi orang kalau Berarti kan kalau duduk biasanya kalau di hydran gitu ya ngambang, kakinya berarti menjuntai ke depan gitu kan. Kakinya Maksudnya ngangkang nutupin. Kenapa? nggak tahu ya, yang aku lihat tuh dia kayak mungkin duduknya kayak gini. Tapi rambutnya saking panjangnya tuh sampai kakinya pun emang gak kelihatan. Jadi kayak sosok hitam gede. Dia tuh gede, kayaknya segede pintu ini ada deh. Siluet kayaknya berarti yang dilihat. Sebenarnya samar-samar juga kali ya yang dilihat. Tapi kalau siluet itu rambutnya jelas gitu, aku bingung. Dan gerak juga. Gerak pelan-pelan. Ini si Dangak kan. Iya sih. Maksudnya kan kalau misalkan si Icang lihat terus dan tetap ada gitu ya. Heeh. Kan kemungkinan emang ada sesuatu di situ, misalkan barang atau apa. Cuma gerak terakhirnya dan ketika dilihat lagi, lo ngeliat lagi nggak sih? Atau nggak langsung cabut aja? Yang Sempat hilang nggak yang pas di hydran itu? 4 kali kan dia pas dia Dangak hilang. Baru lu cabut kan. iya pokoknya pas terakhir masih ada, aku langsung lari. Jadi terakhir emang posisi. Tapi itu gilanya sih, dia nggak pernah hilang sih. Iya, Jadi kadang makanya. suka mempertanyakan diri sendiri gitu, ini beneran ada atau enggak kan? Iya Biasanya kan. kalau apa ya, kalau setan gitu ya, Kan dia hilang misalkan gitu itu gak sih, Kak? hilang terus kayak wah, anjir setan nih beneran gitu. Itu yang bikin aku kayak anjir ini apaan sebenarnya. Ini bisa nih digambarin nih. Pas lagi di hydran bisa. Apa gue fotoin ya? Nanti gue nganterin dia, gue fotoin hydran ya. Gak usah lah. Iya, emang lu Jatuhnya berani lu. ada aja. Emang lu berani? Maksudnya kan pas Emang lu dikirim berani? Hah? Dia ya fotoin. Anjir banget, gak mau. Sumpah gak mau. Pagi. Iya. Ya kalau pagi ya. Jangan malam gue balik ya, takut anjing. Iya itu bro. Sebenarnya nanti kita akan satu cerita terakhir dari Ica yang pocong, tekstur pocong, karena udah jadiin clickbait di awal kan. Dia masih banyak sebenarnya cerita. Iya. Banyak Orang banget. tuanya juga menarik kan. Iya. Maksudnya ada, gue diceritain Bimo kemarin, kalau tiba-tiba orang tua lu suka tahu-tahu ada di parkiran gitu. Bukan. Lagi duduk di hydran gitu. Tahu-tahu pengen jemput lu ke atas gitu. Duduk di hydra lagi. Enggak. Iya nungguin. Ica kok belum balik. Ternyata lagi cosplay bro. Oh iya. Ini baru bumbu Ca. Bukan gue. Enggak, ini salah nangkep sebenarnya ya posisi. Enggak ya bener, tapi kayak kalau misalnya jadi tuh setelah aku beberapa kali ngeliat kayak gitu, aku cerita ke mami kan. Terus iya mami tuh yang kayak kayaknya itu posisinya mami belum cerita soal aku dulu bisa ngelihat waktu aku TK. Maksudnya belum yang cerita detail gitu. Jadi waktu itu mami yang kayak lebih ke kayak kamu kalau udah mau nyampe jadi waktu itu setelah aku berturut lihat mami kayak kamu nanti kalau udah mau nyampe kabarin ya biar nanti dede atau papi jemput ke bawah gitu. Jadi nyokapnya misterius juga ya, menutupi. By the way lu baru tahu kan kalau seandainya dari kecil lu sempat ditutup mata batinnya kan? Iya aku baru tahu. Nah ini yang menariknya. Jadi kita mengikuti perjalanan Ica ya. Oh iya. Tapi ada satu hal yang bikin aku jadi kayak apa gue beneran itu yang aku ketemu sama tante mamanya teman aku. Oh iya Fet. Iya nanti dia cerita ya. Mungkin itu di-keep dulu buat pocong dulu ya. Itu jadi sedikit singkat cerita katanya ini ya, kalau kakek-kakek ngeliat lu suka kedipin. Itu kayak kakek ganjen nih. Yang pocong dulu aja. Itu bisa kita kalau masih ada durasi kita ceritain itu ya. Yang pocong gimana? Lu katanya megang tekstur pocong nanti Fet. Pocong. Dia megang lu maksud gue. Kayak minggu kemarin ya. Baru banget ini. Sebelum Pengabdi Setan. Jadi Iya anjir. kalau seandainya dia pas nonton Pengabdi Setan baru mimpi pocong dan pocongnya ini, gue masih mikir lu gara-gara habis nonton lu kebawa mimpi. Oh iya benar. Tapi pas ini mimpinya sebelum dia Pengabdi Setan. Dan pas dia nonton Pengabdi Setan dia ngomong, gue bilang kan serem banget nih pocongnya, kata dia sereman di mimpi gue katanya. Tapi lo nonton trailernya nggak? Nah itu Kak, aku tuh belum pernah nonton trailernya. Jadi yang Siapa tahu kan kalau nonton trailer gitu. Iya aku juga kepikiran kan. Iya jadi tuh aku sempat mikir kayak anjir ini gue habis nonton apa ya jadi kebawa mimpi gitu. Tapi ini pocong yang sama yang di mami kamu lihat juga kan? Di dalam mimpi kan?
Jadi dulu bukan, jadi tuh Salah ya gue ya. Salah. Gue kayaknya tambahin bumbu Nih ya. suka nambahin bumbu emang. Nggak, Aku jadi tuh kecewa deh. jadi dulu di apart. Waktu aku udah pindah ke apart, itu kayaknya nggak tahu sih, mungkin bentuk kiriman juga. Jadi waktu itu mami pernah kayak ngeliat ada pocong tapi sampai kain kafannya juga hitam, sampai ini juga hitam. Waduh, ini ada di Kisah Tanah Jawa, bro. Apa Emang anjir? ada Bim? Pocong tuh ada warna hitam juga, Fet. Ada warna Tapi merah. ada kayak ininya nggak, kayak misalkan warna hitam tuh dia apa? Ada guys, ada. Tapi gue lupa. Biasanya ada. sih ghost pepper ya, pedes. Paku ya aja. Tapi katanya kalau hitam kayak gitu sih biasa kiriman, Oh. katanya. Gitu. Iya, terus jadi beberapa hari yang lalu tuh aku sempet mimpi itu tuh posisinya, tapi di mimpi tuh jelas banget Kak. Yang aneh tuh kayak baju aku malam itu, baju papi malam itu, baju mami malam itu, sampai spray sofa aku malam itu sama persis. Terus ya jadi tuh ceritanya aku tuh jadi tuh di mimpi itu aku tiba-tiba dipanggil papi kan. Papi kayak, "Cak, tolong papi gitu." So kayak, "Kenapa?" Terus pas aku ke depan, sumpah aku tuh anehnya tuh aku nggak pernah tahu bentuk pocong tuh aslinya kayak gimana. Bahkan di film horor pun aku nggak pernah benar-benar inget film horor mana yang ada pocongnya gitu loh. Jadi kayak ya aku nggak tahu, tapi gila di mimpi itu tuh benar-benar tuh pocongnya lompat-lompat dan kayak serem banget. Karena pertama kalau kain kafannya sih dia masih putih ya, tapi emang kotor. Tapi mukanya itu tuh kayak hancur yang geradakan gitu dan warnanya hitam. Bukan warna tanah merah gitu, tapi warnanya hitam. Terus bener-bener yang kayak loncat-loncat kayak serem banget sih menurut aku. Kayak itu serem banget sampai aku bingung kan harus ngapain di mimpi itu. Terus aku kayak akhirnya tuh aku pegang kepala pocongnya. Kenapa lu megang maksud gue? Karena nggak tahu kenapa karena aku mikirnya kayak ya udah untuk ngusir ya aku harus doain kan. Mungkin karena kebanyakan nonton film horor gitu ya. Jadi aku kayak mikirnya ya udah gue pegang biar kayak sambil gue doain gitu. Jadi doanya ngalir melalui tangan. Dia doang, Fet. Gue kalau di mimpi itu kabur aja. Tapi namanya mimpi lah, kayaknya kita nggak bisa mengambil keputusan di mimpi dah. Kayak gue Iya nggak kabur sih? deh setepis. Maksud gue gak bakal pikir nih pocong lompat-lompat gue doain, gue pegang palanya gitu loh. Tapi itu nggak tahu kenapa kayak itu kayak real banget dan aku tuh sadar aku harus ngapa-ngapainnya gitu. Terus akhirnya makanya aku pegang kan. Aku pegang. Itu tuh tau gak sih kayak kita megang tanah. Teksturnya kayak gimana tahu Sama kan? kering gitu ya. Kayak itu bener kayak gitu. Terus kayak tapi aduh gak tau deh, aku bener mukanya tuh hancur tapi kayak geradakan gitu. Terus warnanya hitam. Oh, berarti teksturnya kasar ya? Iya bener. Gila, gue nanya dengan penasaran loh. Ketawain. Kayak gak ada pertanyaan lain gitu. Iya. Ya, Gue tapi penasaran, Riz. Kayak tanah Iya. kering lah gitu ya, tanah yang udah pecah-pecah gitu loh. iya Kak, ya kayak gitu. Bener-bener. kurang air. Iya bener Oh, iya, kasar, kering, kayak geradakan gitu loh. Gimana sih jelasinnya? Tapi matanya gitu, mulutnya kelihatan. Kelihatan jadi kayak bentuk muka, tapi mukanya hancur, tapi teksturnya kayak tanah gitu loh. Matanya pun kalau matanya hitam, full hitam gitu sih. Itu pocong pertama ya. Nah udah kayak gitu aku cerita itu kan ada mami juga kan. Terus kayak udah aku sama mami kayak pegangin pocong gitu. Maksudnya kayak aku berusaha biar dia gak usah loncat-loncat. Jadi kayak cepet-cepet pergi dari rumah gue gitu loh. Terus makanya aku pegang mukanya kan. Terus kayak ya udah, terus udah kayak gitu singkat cerita itu pocong akhirnya hilang gitu setelah aku doain. Terus udah kayak gitu tiba-tiba pas aku balik ke kamar lagi itu posisi aku udah mau tidur di dalam mimpi maksudnya. Kok tiba-tiba papi manggil lagi dan tiba-tiba pocongnya rame coy. Kayak tapi bentuknya itu udah kayak beragam. Tapi yang pertama aku lihat balik lagi itu kayak bentuknya masih sama putih, cuma mukanya agak beda sih. Dia kayak beda sendiri dari yang lain-lain. Aku bingung jelasinnya gimana, tapi kayak dia beda, bukan warna hitam juga. Tapi mukanya kelihatan putih, tapi putihnya nggak normal, mungkin pucet kali ya. Albino. Pocong albino. Mungkin. Terus kayak ada lukanya gitu sih. Terus kayak dia melototin aku. Ih, Bener Itu kayak satu pocong. itu yang melototin itu satu. Iya, Yang itu. sisanya tuh pocongnya lagi ngapain? yang itu Kak, isi saya di ruang tamu aku tuh kayak tiba-tiba Lagi diem aja. penuh kayak loncat-loncat gitu. Sumpah kayak nggak tahu sih, aku mikirnya sekarang kayak lucu tapi serem juga ternyata di mimpi. Karena bener-bener kayak semuanya loncatnya berbarengan gitu loh.
Aku Iya. gimana aja, tapi pokoknya ya dia ternyata rame. Kok makin rame, aku tuh sampai bingung gitu kan. Terus akhirnya nah yang melototin aku ini ya aku pegangin gitu kan, sama kayak yang tadi yang pertama yang hitam aku pegang kayak gimana. Terus ya udah aku doain. Terus itu aku kebangun aja gitu, aku lupa endingnya kayak gimana. Gitu bro. Terus yang ada hubungan sama mamanya apa? Oh, itu pocong yang hitam tadi. Heeh. Setelah aku akhirnya pagi kan aku cerita ke mami kan. Terus ternyata mami tuh malam itu juga tidurnya kayak lagi nggak tenang gitu loh. Dia sempat pegang tangan aku gitu malam itu. Tapi aku gak nyadar karena aku lagi mimpi kan. Terus setelah aku ceritain juga, terus kata mami, ini kayak mungkin teori ya. Itu saya mami kayak bilang, jangan-jangan itu pocong yang dulu gak sih Ca? Terus kayak aku juga gak tahu, tapi hitam ya emang, mukanya yang hitam. Terus Yang dulu. yang dulu yang mami lihat, yang tadi aku bilang itu loh yang mami lihat yang pocong kiriman. Oh. Iya. Iya. Mungkin cuma nggak tahu sih. Terus habis aku mikir kayak ya masa iya, soalnya itu udah lama kejadian yang pocong kiriman yang dulu. Masa kayak kenapa tidak balik lagi, aku juga nggak tahu. Oke, mantap kan bro. Narsum kita nih. Iya nggak? Tadi ceritanya apa yang nenek tante? Yang tante ketemu diceritain, ketemu temen-temennya tante. Iya, kenapa itu? Iya, itu di part 2. Iya sih bro. Iya boleh sih. Biar penasaran. Tapi masih banyak nih. kan. Masih banyak kan ya? Masih ada beberapa sih sebenarnya dia. Karena dia baru Is. Gitu. Mamanya boleh nggak undang ke sini? Suruh duduk di hydran. Tapi barunya tuh kapan sih? Maksudnya Tahun berapa tahun? Tahun Apa ini. emang baru tahun ini? Bener-bener tahun ini kayaknya baru hitungan bulan gak sih? Gila. 3 bulan ada kayaknya. Ada 3 bulan. Baru ya, gue kira kayak udah dimulainya 2 tahun lalu gitu ngeliatnya. Enggak, makanya kenapa masih inget banget tuh karena masih baru sih. Karena makanya anak juga sebenarnya skeptis gitu loh Is. Jadi setiap ngeliat nih, tadi kayak enggak bukan gitu. Karena kan aku juga nggak ada temen, maksudnya orang yang punya kemampuan itu loh. Jadi dia tuh nggak tahu. Dari keluarga gitu nggak ada yang pernah punya gitu yang dikenal. Nggak ada. Tapi kalau di keluarga digangguin ada gitu. Cuma kalau yang emang kemampuan yang ngerti kayak gini tuh nggak ada. Jadi kayak aku bingung mau cerita ke siapa juga kan. Jadi kayak lu baru menemukan bakat lu gitu ya. Lu nggak tahu sebenarnya ini fungsinya apa, kegunaannya kayak gimana, dan gue harus kayak gimana kalau seandainya terjadi gitu loh. Iya. Iya. Tapi si yang siluet bayangan hitam itu makin lama makin jelas nggak? Apa kayak dari awal cuma bayangan hitam doang? Terus makin kesini kayak makin kelihatan rambutnya lah. Enggak, itu dari awal emang udah kelihatannya bentuknya kayak gitu terus aja gitu. Oh, soalnya mukanya belum kelihatan nih, Bi. Iya, sampai sekarang pun aku nggak lihat mukanya karena selalu nunduk. Jadi kan aku mikir ya kayak Film loh. apa kayak aku mikirnya kayak aku tuh pernah sampai search gitu loh kayak penampakan orang-orang halu tuh kayak gimana. Tapi kayak nggak nemu yang mirip sama punya aku, jadi kayak bingung. Kayak gitu bro. Gimana Serem ya? sih gue. Lumayan ya. Gue apa ya, jadi membayangkan selanjutnya gitu. Maksudnya kan pasti kan ada tahapnya kan. Lama-lama makin deket gitu atau Nah gimana. itu Karena kan sumpah ini masih baru banget. si tante itu dia kayak menggambarkan. Sabar. Itu di part 2 aja. Iya. Iya gak? Tapi sedikit teaser. Kenapa si tante itu emang? Ya pokoknya dia sedikit menjelaskan apa yang mungkin bisa terjadi ke aku nanti. Asik. Gila. Segitu ya dari podcast Opini Tengah Malam. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Opini Tengah Malam. Noise-nya juga di subscribe. Follow Twitter-nya, follow Instagram-nya, kunjungi website-nya. Paling segitu aja dari podcast Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Selamat malam.